Oke Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan sama-sama belajar pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu dan Saudara. Pesan Tuhannya adalah gini Bapak Ibu Saudara, ketika penghalang menghambat jalan kita. Ketika apa? Ada penghalang. Penghalang itu menghambat jalan kita. Nah ketika ada penghalang menghambat jalan kita, apa yang harus kita lakukan? Ya. Saya mau ajak kita baca dulu di 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua. Saya mau ajak kita sama-sama 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang kedua. Oke, sudah terpampang di depan. Kita sama-sama baca ya. Oke, 1, 2, 3. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah Bapak Ibu Saudara, oke kisah ini kita udah tentu udah hafal, nggak asing buat kita ya. Suatu kali Nabi Elisa didatangi oleh salah satu janda daripada anak buah Nabi Elisa lah istilahnya lah, seorang nabi kecil dan si nabi itu udah meninggal. Nah kehidupan si janda itu ada di dalam kondisi bahwa dia lagi ditagih penagih utang. Dan penagih utang itu sudah ada di titik di mana kalau nggak bayar anak-anaknya akan diambil gitu. Jadi ada dalam sebuah fase udah tahap pemaksaan. Nah kemudian apa yang harus dilakukan oleh si janda ini? Dia nggak tahu mesti datang ke siapa kecuali yang dia tahu Nabi Elisa. Dia datang kepada Nabi Elisa dan menceritakan tentang permasalahannya. Ya barangkali Nabi Elisa bisa ada bantu sesuatu lah gitu ya, mungkin ya, kita nggak tahu namanya juga orang lagi dalam kesusahan. Nah alih-alih ditolong oleh Nabi Elisa, malah Nabi Elisa bertanya, apa yang kau miliki, apa yang ada di rumahmu? Aku nggak punya apa-apa, kecuali aku punya buli-buli berisi minyak. Nah dari situ Nabi Elisa memberikan perintah-perintah aneh. Nabi Elisa bilang, kau cari bejana kosong, ya. Kalau engkau nggak punya, tanya tetangga-tetangga, kumpulkan itu bejana-bejana yang kosong itu sebanyak mungkin. Ya jadi si janda ini kan merasa, aduh apa sih datang kepada Elisa, bukannya ada sesuatu apa kayak yang dia bisa tolong, dia bisa lakukan, malah ada suatu, malah dikasih beberapa perintah. Ambil tuh bejana-bejana dan jangan sedikit, ambil sebanyak mungkin yang kau bisa dapat. Kemudian setelah bejana terkumpul, suruh masuk ke dalam kamar, ditutuplah pintunya, kemudian dituangkanlah minyaknya, saya nggak akan rinci di situ. Kemudian terisilah minyak sebanyak bejana yang disediakan. Dan kemudian oleh Nabi Elisa memberikan perintah jual itu minyak. Dan kemudian singkat cerita minyak itu dijual, dia dapat uang. Dan kemudian dia bayar utangnya, dan kemudian dia dapat lebih dari sisa penjualan yang mungkin ada lebihnya itu buat kehidupan mereka. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat sesuatu ya, bahwa si janda ini akhirnya menyadari bahwa ia akhirnya dapat melunasi utangnya. Ya. Permasalahan dapat diselesaikan, ya, bahkan dapat uang berlebih. Ya. Arahan dari Nabi Elisa ini dianggap sesuatu, meskipun dianggap sebagai sesuatu yang aneh, tetapi akhirnya dia belajar sesuatu. Oh iya ya, ternyata dari mulai datang, ditanya punya apa, kemudian disuruh cari bejana dia cari, kemudian disuruh tuangkan, minyaknya mengalir kepada bejana itu, akhirnya ujung-ujungnya disuruh jual. Dan ada uang untuk membayar dan uang untuk kehidupannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan dalam hidup orang percaya seringkali gak selalu yang seperti kita bayangkan. Ya. Kita mengharapkan penyertaan Tuhan itu berbentuk sebagai tuntunan yang membebaskan kita dari segala hambatan. Aku kan udah di dalam Kristus. Dia kan ada ayat yang bilang dia nggak akan membiarkan aku, dia nggak akan meninggalkan aku, dia akan berjalan di depan aku. Mestinya kan kalau dia berjalan di depan, mestinya kan nggak ada hambatan dong gitu. Nah ini yang seringkali di dalam banyak nggak sedikit pikiran orang percaya merasa kalau udah berjalan bersama Tuhan mestinya udah nggak ada hambatan ya di sepanjang perjalanan ya. Sehingga mestinya kan setelah aku di dalam Kristus langkahku kan seharusnya selalu mulus.
Gak ada hambatan apa-apa. Ya. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kan gak pernah menjanjikan bahwa engkau gak akan mengalami masalah atau hambatan apapun. Betul, dia menyertai. Ya. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan hambatan-hambatan yang bentuknya bisa apa aja. Ya, gak sedikit orang percaya akhirnya menganggap kayaknya Tuhan gak menyertai aku. Karena dalam pikirannya udah terpatri bahwa kalau bersama Tuhan jalan pasti mulus, gak ada hambatan. Nah sekarang ketika hambatan datang berarti Tuhan gak menyertai. Nah ini kadang-kadang mindset yang salah. Betul, Tuhan janji menyertai kita, katakan amin. Dia menuntun setiap langkah kita, tapi Tuhan juga izinkan hambatan itu terjadi dalam kehidupan kita orang percaya dengan tujuan, ya kan? Kita udah ngerti. Ya, kadang Tuhan pakai cara hambatan-hambatan itu di dalam mendewasakan kita. Angin badai yang dialami murid-murid itu kan sebagai suatu cara mendewasakan mereka, sebagai satu cara untuk mempersiapkan mereka akan sesuatu. Kita sering dengar itu. Ya. Nah inilah jadi pesan Tuhan. Ya. Peristiwa janda tadi, yang tadi saya jelaskan tadi, menggambarkan bahwa perjalanan hidup orang percaya nggak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Entah sering entah jarang, tetapi Tuhan menyisipkan hambatan-hambatan itu di sepanjang perjalanan. Ya, kadang dia perhadapkan dengan namanya hambatan-hambatan sesaat gitu, apapun. Ya. Nah di situ sebetulnya Tuhan ingin apa? Tuhan ingin memperkenalkan dirinya bahwa Ia hadir dalam kehidupan kita dan siap untuk melakukan sesuatu. Katakan amin. Ya. Nah itu pun kalau diizinkan oleh si orang percaya. Nah ada kata, loh kenapa diizinkan? Kadang-kadang orang percaya enggak mengizinkan Tuhan berkarya. Nah ini yang kita mau belajar. Ya. Jadi sebetulnya hambatan yang kita temui di dalam sepanjang perjalanan yang kita tempuh di dalam mengiring Tuhan. Itu adalah salah satu cara Tuhan mau bilang ini, engkau mau lihat apa yang akan aku lakukan ketika hambatan datang menghadang di dalam perjalananmu. Di situ Tuhan seolah-olah memperkenalkan diri, pengen tahu Tuhan yang dahsyat. Seperti murid-murid Yesus ketika diombang-ambingkan oleh angin badai. Di situ Yesus memperkenalkan diri, jangan takut. Ini aku. Ya. Dia lagi berjalan di atas air. Karena Tuhan perlu memperkenalkan diri di hadapan murid-muridnya bahwa wow, betapa dahsyatnya ya. Jangan takut, ini aku. Ya, kita udah dengar penjelasan itu. Ya, aku adalah aku. Di situ artinya gini. Ada cara Tuhan di dalam memperkenalkan siapa dirinya sesungguhnya. Ya, melalui apa? Melalui tantangan atau hambatan-hambatan dialami para murid. Ya. Nah tadi dikatakan bahwa ia siap hadir melakukan sesuatu apabila diizinkan. Ya. Kenapa diizinkan? Kenapa harus dikatakan diizinkan? Karena seringkali orang percaya enggak mengizinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Karena gini, orang percaya berharap Tuhan mestinya melakukan sesuatu yang seperti yang dia mau. Harusnya kayak begini dong. Kalau memang kau Tuhan lakukan sesuatu yang spektakuler, yang dahsyat dan luar biasa ketika hambatan terjadi. Dan ketika dia nggak melihat itu terjadi, dia merasa Tuhan nggak bersama dengan dia. Nah lewat peristiwa ini kita akan belajar banyak Bapak Ibu Saudara. Misalnya peristiwa janda tadi ya. Mengalami kesusahan, udah dikejar-kejar penagih utang yang mengancam hendak mengambil anaknya. Nah, janda ini sebetulnya kan mewakili kehidupan orang percaya di masa sekarang, ya. Janda ini mungkin berharap gini, katanya ada Tuhan. Mestinya kalau ada Tuhan, dia berharap gini, mestinya yang namanya pertolongan Tuhan adalah ketika tiba-tiba di depan pintu rumahnya ada yang ketok-ketok. Dan kemudian ketika dia buka pintunya, dia nggak mendapati ada satu orang pun, kecuali ada sebuah bungkusan. Itu kan yang diharapkan orang percaya kan. Dan ketika aku buka bungkusan, ternyata didapatilah ada setumpuk uang dolar lagi. Dan ternyata ini loh namanya pertolongan Tuhan. Entah dari siapa. Entah aku harus berterima kasih sama siapa kecuali sama Tuhan. Atas pertolongan yang tiba-tiba muncul setumpuk uang di depan pintu. Itu kan seringkali yang ada di dalam imajinasi banyak orang percaya, bukannya Tuhan gak bisa lakukan itu. Tapi Tuhan punya cara, katakan Tuhan punya cara. Pada setiap masing-masing kita. Bukannya dia gak bisa melakukan hal itu. Toh ada kesaksian juga yang model begitu kan. Tetapi seringkali yang sudah terpatri dalam benak orang percaya adalah mestinya pertolongan Tuhan tuh kayak gitu. Ya.
Atau setidaknya waktu datang sama Nabi Elisa, kemudian Nabi Elisa enggak ujuk-ujuk nanya, punya apa di rumah, apa ada di rumahmu. Dia berharap, seharusnya kan Nabi Elisa kan ketika aku ceritakan hal itu, seenggak-enggaknya kan dia ngodok kantongnya, ada apa nih, ada apa ya. Coba bujangnya, coba cari di lemari aku ada uang enggak yang dibutuhkan gitu ya. Dia mungkin gak sedikit orang percaya berangan-angan mestinya dia melakukan begini, loh ternyata enggak. Malah disuruh nyari bejana kosong, kumpulin jangan sedikit, kumpulkan yang banyak. Bapak Saudara, kalau kita bayangkan ngumpulkan bejana kosong, bejana keramik itu, ya saya nggak tahu sebesar apa, tetapi buat pot aja udah berat itu. Dan dia bilang jangan sedikit loh, kumpulkan yang banyak. Dalam hati kan si janda ini kan berpikir, ngapain sih disuruh ngambil bejana begini banyak sih gitu ya. Minimal Elisa lah bantu sesuatu lah gitu ya. Jadi satu hal yang perlu kita pahami bahwa Tuhan memiliki cara tersendiri dalam melakukan sesuatu untuk kita, kepada kita. Di mana di dalamnya seringkali ada cara-cara dia sedang mau membangkitkan sisi lemah yang tidak kita sadari. Nah, seringkali kan di dalam otak kita kan udah terpatri nih mesti begini, tapi di dalam Tuhan dia betul mau melakukan sesuatu buat kita, tapi dia mau lakukan sesuai dengan kondisi kita. Dia bukan semata-mata tolong kita atas masalah kita, tetapi dia melihat ada sisi-sisi lain yang tidak kita sadari yang Tuhan mau bangun. Nah ini yang kita gak sadari. Kenapa? Gak sedikit orang kan gak merasa ada sesuatu yang lemah di dalam dirinya. Aku oke aja kok, aku gak punya masalah kecuali yang ini aja gitu. Enggak, Tuhan lihat bahwa masalah kita bukan seperti yang kita kira. Nah demikian pula pada si perempuan, si janda ini. Betul dia punya masalah dikejar-kejar penagih utang. Tapi dari sisi Tuhan, Tuhan melihat ada hal-hal yang lain yang perlu dibangun atas diri perempuan ini. Yang dia tidak sadari. Ya. Jadi gini, kita melihat masalah yang kita hadapi sebagai suatu masalah. Betul ya, seringkali kan orang percaya ini sadar. Aku masalahnya ini, yang B aku masalahnya ini. Artinya setiap orang percaya sadar bahwa dia punya masalah masing-masing. Ya. Kita berkata, ini masalahku. Tapi Tuhan melihat ada hal yang lain yang sebetulnya itu masalah buat kita. Tapi kita nggak sadari. Dan Tuhan pandang yang kita anggap masalah bukan masalah yang sesungguhnya. Wow. Ada sesuatu yang boleh diingatkan sama Tuhan. Bahwa kadang kita merasa, kadang si janda itu merasa bahwa masalahku adalah soal uang. Enggak, Tuhan lihat masalahmu bukan soal uang. Ada hal lain yang aku harus pulihkan dulu keadaanmu. Buat Tuhan, soal uang gampang. Tinggal taruh satu box di depan pintu. Ketika ada orang ketok-ketok gak ada orangnya. Buat Tuhan gampang. Nah oleh sebab itu Tuhan mau kita belajar sesuatu. Tapi gini, kita belajar juga ada sisi gini. Seringkali ada hal-hal yang seringkali dilakukan orang percaya yang sering menghambat cara Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Ya. Ada yang dilakukan orang percaya ternyata itu menghambat Tuhan bekerja. Apa aja nih? Ya sebenarnya banyak sih, minimal 3 ya. Tapi ini belum poin ya. Kita belajar dulu bahwa jangan-jangan ini yang sering kita lakukan yang menghambat Tuhan bekerja. Misalnya yang pertama gini, memaksakan terjadinya jalan keluar mengikuti skenario yang kita inginkan. Yang tadi itu saya bilang. Ini kan menghambat ini. Belum apa-apa kita udah mematok. Kalau engkau Tuhan bekerja, engkau harus kayak begini-begini. Ah itu susah. Ya. Tuhan mau bekerja yang lain pun gak dianggap sama kita karena Tuhan harus bekerja seperti skenario yang udah kita tetapkan. Ya. Makanya gak sedikit orang percaya masa sih Tuhan tolong gitu aja mending gak mau. Ya. Masa sih sekian banyak di gereja ini gak ada yang care sama aku. Karena apa? Sudah terpatri bahwa aku harus ditolong dengan cara seperti ini. Nah ini yang menghambat cara Tuhan bekerja. Ya, yang pertama tadi memaksakan terjadinya jalan keluar mengikuti skenario yang kita inginkan. Yang kedua, penghambat-penghambat yang lain adalah gini. Menganggap hambatan yang terjadi adalah sesuatu yang dianggapnya tanda harus menghentikan langkahnya. Inilah saat aku mengambil jalan lain.
Nah ini hati-hati, oke saya ulang. Menganggap hambatan yang terjadi adalah sesuatu yang dianggapnya tanda untuk ia harus menghentikan langkahnya. Dan kemudian mengambil jalan lain. Nah Bapak Ibu Saudara, di yang ini, poin yang B ini. Salah satu yang Tuhan ingatkan pada waktu dia memberikan pesan adalah gini, seringkali waktu orang percaya mengalami hambatan, tiba-tiba dia membelokkan arah langkahnya. Oh berarti ini tanda bahwa aku gak boleh jalan lurus. Tapi di dalam pesan ini Tuhan bilang, kalau engkau mengenai hambatan, engkau hadapi. Kata. Jangan lari. Seumpama gini, kita lagi pakai kendaraan, ya, entah kendaraan apapun, roda 2, roda 4. Tiba-tiba di jalan yang kita sedang lalui ada sebuah pohon, ya, mesti pohon ya nggak terlalu besar lah, rubuh. Jangan langsung berpikir bahwa oh ya kita harus berbalik arah. Lewat pesan ini Tuhan bilang yuk terus berjalan. Ya. Seringkali kita bisa agak ambil jalan sedikit, melewati tumpukan-tumpukan ranting-ranting dahan-dahan yang jatuh itu kita masih bisa melaluinya kok gitu. Seperti gini di Alkitab Musa. Ketika bangsa Israel baru belum lama keluar dari Mesir, mereka kan dikejarkan sama pasukan Firaun dan kemudian di depan terbentang laut Teberau yang membuat Musa nggak tahu mesti ngapain. Dan kemudian sungut-sungut udah terdengar oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, Musa kenapa engkau diam-diam teriak-teriak begitu aja? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Sekarang angkat tongkatmu, hadapkan itu ke laut Teberau. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bisa belah itu. Jadi seringkali kita sudah mematok sebuah tanda-tanda menurut kita, oh ini tandanya berarti kita udah jangan lakukan lagi. Tar dulu, maksud saya gini, Tuhan ingin kita, kenapa gak datang tanya Tuhan, Tuhan haruskah aku berhenti atau aku dilanjutkan? Ya kan, mestinya gitu kan. Tapi seringkali kita sudah bikin teori-teori sendiri. Oh kalau gini artinya begini, pasti Tuhan inginnya, nah itu kan belum tentu tepat sebetulnya. Ya itu yang kedua, ya kadang-kadang ada penghalang-penghalang adanya kita lagi berteori sendiri. Hilang uang, misalnya entah naruh di mana gitu. Kemudian kita berteori, oh artinya ada yang mau ngasih. Siapa yang mau ngasih? Tapi artinya gini, Tuhan bisa nggak kasih? Bisa aja. Tapi kadang-kadang udah berteori sendiri. Hilang karena kelalaian. Bisa aja. Oke, penghambat yang ketiga adalah gini. Ketika cara yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan akal pikiran kita, maka kita menganggap itu bukan jalan keluar. Ketika cara yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan akal pikiran kita, maka kita menganggap itu bukan jalan keluar. Apa yang seringkali menghambat cara Tuhan bekerja dalam diri kita? Ini loh, cara berpikir kita, akal pikiran kita, ya, logika kita. Seringkali cara Tuhan dianggap nggak logis, padahal cara kita menolak Tuhan pun nggak logis. Ya. Misalnya ketika Nabi Elisa menyuruh mengumpulkan bejana-bejana yang kosong. Dan kalau perlu kau datangi tetangga-tetanggamu. Tanya punya bejana kosong gak boleh minta gak gitu ya. Nah ini kan caranya aneh kan. Perempuan janda itu mungkin berpikir apa sih orang gue lagi butuh uang disuruh nyari bejana kosong gitu. Maka dia melihat cara yang dilakukan Elisa aneh gak? Aneh. Tapi tuan janda itu lakukan gak? Janda itu tetap lakukan, dia tetap kumpulkan. Ya. Meskipun penagih-penagih udah nunggu nih, udah kumpulkan bejana-bejana sambil dia bertanya-tanya, ini maksudnya apa sih, aneh banget gitu ya. Kalau si janda ini berpikir gak ada hubungannya dengan bejana yang dia kumpulkan, masih kita maklum, karena memang aneh. Ya. Tapi kalau dipikirkan, kalau di zaman sekarang, mana yang lebih aneh? Ketika sedang menghadapi masalah, kemudian diberikan nasihat. Kenapa enggak yuk datang ibadah? Kenapa enggak yuk datang doa pagi dan dengar pesan Tuhan? Dan di situ Tuhan ajarkan sesuatu untuk yuk lakukan. Dan waktu yuk menyembah Tuhan, Tuhan bisa ingatkan engkau sesuatu. Tapi yang lebih aneh,
Banyak orang percaya menolak. Padahal kan nasihat yang saya tadi sampaikan itu kan paling wajar. You punya masalah, you datang sama Tuhan, you belajar sesuatu di situ, you tangkap pesan Tuhan. Tapi nggak sedikit orang percaya anggap, wah nggak perlu lah, nggak perlu. Ini aneh baru. Bejana yang dikumpulkan janda itu, dia kumpulkan, dia tetap kumpulkan. Sebetulnya kalau mau aneh itu dia, janda itu. Kok mau mengumpulkan yang susah, yang berkeringat, yang berat. Tapi untuk hal yang gak pakai keringat, hal yang duduk sujud menyembah sama Tuhan dan dengar sesuatu yang Tuhan sampaikan. Kalau itu ditolak, itu aneh. Ya. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara hadir pagi ini. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Nah itu 3 hal yang kadang-kadang menghambat cara Tuhan melakukan sesuatu di atas kehidupan orang percaya. Ya. Oleh sebab itu mari, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar ketika kita menghadapi satu hambatan perjalanan kita nggak salah melangkah. Ya, yang pertama adalah gini. Yang pertama adalah Tuhan mau mengaktifasi sisi lemah kehidupan kita yang tidak kita sadari. Ya, tadi saya udah singgung sempat ya. Tuhan mau mengaktifasi sisi lemah kehidupan kita yang tidak kita sadari. 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Oke, di sini saya bacakan. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, maksudnya Elisa. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ya. Apabila Bapak Ibu Saudara kita perhatikan dari kisah janda ini, Tuhan bisa saja kirim. Jadi gini, Tuhan bisa kirim bentuk pertolongan seperti apa kok. Ya. Tuhan bisa kirim orang, tiba-tiba datanglah seseorang melunasi utang-utangnya. Bisa kan? Tuhan bisa lakukan itu. Atau Tuhan juga bisa suruh Nabi Elisa, udahlah engkau kan ada ya, engkau bantulah gitu. Bisa nggak? Bisa. Ya. Lalu utangnya beres, kemudian ya udah masalahnya selesai. Tapi bagaimana selanjutnya? Perempuan ini dikatakan, di sini kan dia punya beberapa anak-anak. Dalam bahasa aslinya anak-anak laki-laki. Yang masih pada kecil. Perempuan ini harus melanjutkan hidupnya kan, betul. Kalau tadi utangnya ditutup, kemudian apa selanjutnya? Jadi ini harus hidup. Harus membesarkan anaknya hari lepas hari sampai anaknya menjadi dewasa suatu hari kelak. Nah kadang-kadang kan Tuhan kan memikirkannya kan sampai ke sana. Ya. Buat Tuhan kan cuma ngelunasin aja gampang, tapi bagaimana selanjutnya? Ya. Jadi ada beberapa perjalanan yang masih panjang, ya. Dia adalah istri seorang nabi. Kalau dia istri seorang pedagang, minimal dia udah ada di lingkungan pedagang dan dia juga udah minimal udah bantu-bantu suami sebagai istri seorang pedagang. Tapi kan istri nabi di zaman perjanjian lama. Dimana ketika sang nabi mati, yang hidup dari pemberian mungkin dari berbagai cara lah. Ada orang berbelas kasihan atau apa. Nah kalau si suaminya udah nggak ada, ini kan sebetulnya nggak ada sumber daya lagi yang untuk bisa mencukupkan kehidupannya kan. Terbukti kan dia ngutang. Di ayat yang pertama, di kisah tadi, dikatakan penagih hutang sudah datang. Dan sudah berencana untuk mengambil anak-anaknya. Artinya Tuhan memikirkan nih, gimana nih selanjutnya. Ya. Oke, Tuhan bisa aja memberikan solusi sesuai yang diinginkan perempuan tadi kan. Di angan-angan perempuan yang mewakili banyak orang percaya, Tuhan bisa nggak? Tuhan bisa aja. Tapi Tuhan ingin janda ini menjalani kehidupan yang berkesinambungan di dalam membesarkan anak-anaknya. Dan untuk itu dibutuhkan dana yang bukan hanya cukup untuk membayar utangnya aja. Tapi juga perlu untuk kelangsungan hidup selanjutnya. Jadi Tuhan melihat bahwa pada janda ini sebetulnya gini, aku akan latih janda ini untuk hidup. Dan Tuhan melihat ternyata dia punya potensi yang si janda itu sendiri tidak sadari. Oleh sebab itu kan perintahnya aneh kan. Suruh ambil bejana, kumpulkan bejana-bejana. Jadi Tuhan lagi mau latih, ya Tuhan lagi mau demi untuk supaya nanti dia bisa hidup lanjut seterusnya. Ya, Tuhan melihat pada janda ini ada beberapa potensi terpendam yang perlu dikembangkan. Ya, Tuhan mau bangkitkan sisi-sisi yang masih idle. Yang masih idle artinya yang masih tertimbun, yang masih belum jalan, yang masih belum aktif. Ya, maka perintah yang diberikan oleh Nabi Elisa pun maka terkesan aneh. Tuhan mencoba memulihkan seluruh kehidupan perempuan janda ini
untuk jangka panjang. Maka ada sesuatu yang harus diupayakan terlebih dahulu untuk melatih perempuan ini. Ya. Kadang Tuhan lewat Nabi Elisa ini suka memberikan perintah-perintah yang aneh kan. Kalau kita lihat bukan hanya kisah tentang perempuan janda yang suaminya meninggal yang kemudian kejar utang aja. Di kisah Nabi Elisa yang lain kan seringkali kita menemukan Nabi Elisa kan suka ngasih perintah-perintah yang aneh kan. Misalnya dalam peristiwa apa? Siapa? Perwira. Naaman maksudnya ya. Naaman betul. Di situ kan ada perintah-perintah aneh kan. Suruh masuk ke sungai Yordan, jebur 7 kali gitu kan. Yang membuat Naaman kan apa-apaan sih gitu ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah gini Bapak Ibu Saudara. Perintah-perintah aneh itu ada tujuannya. Masalah sesungguhnya yang dialami Naaman itu bukan cuma sekedar sakit kusta. Makanya saya tadi bilang, Naaman merasa masalah dia sakit kusta, tapi Tuhan melihat bahwa masalah Naaman bukan sekedar kusta. Ada masalah lain yang harus dia pulihkan. Maka itu perintahnya aneh. Masuk, benamkan 7 kali di sungai Yordan. Karena gini, salah satu masalah dalam diri Naaman adalah egonya, sombongnya, luar biasa yang harus diremukkan. Maka itu perintahnya kan untuk menghancurkan ego seorang panglima dari Aram ini. Yang udah kusta aja masih sombong gitu. Tapi Tuhan melihat masalah Naaman bukan sekedar kusta. Ada bagian yang Tuhan mau pulihkan. Masalah janda ini bukan cuma sekedar punya utang. Tapi ada bagian yang Tuhan mau pulihkan dari kehidupan janda ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, lewat apa yang kita dengar pagi ini juga banyak hal-hal yang sebenarnya Tuhan lagi mau ingatkan kepada kita. Mungkin kita punya problem di bagian kesehatan tubuh dalam hal sakit. Kita menyangka masalah kita soal sakit. Bukan, enggak mesti. Tuhan melihat kita ada hal lain yang lagi Tuhan mau pulihkan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita menganggap masalah kita, Pak, masalah saya sebenarnya cuma soal keuangan aja gitu ya. Kita menganggap masalah kita ada soal keuangan. Tapi Tuhan melihat ada hal lain dalam diri kita yang perlu dipulihkan sebetulnya. Pak, masalah saya sebetulnya cuma pasangan aja. Pak, enggak benar pasangan saya, enggak. Belum tentu itu. Tuhan melihat ada dari dalam diri kita, mungkin engkau yang bermasalah. Jangan jadi melotot begitu atau. Nah jadi kadang-kadang kita perlu belajar sesuatu. Inilah makanya pentingnya kita datang sama Tuhan. Tuhan, apa sesungguhnya? Ya, makanya kalau orang bermasalah disuruh datang cari Tuhan tuh bukannya dapat apa sih cari Tuhan? Enggak. Ada sesuatu yang kita bisa peroleh. Banyak pembelajaran yang Tuhan ingatkan kita. Karena seringkali gak sedikit orang percaya merasa bahwa masalahnya adalah A. Padahal Tuhan bilang masalah you bukan A. Ya kayak Naaman. Masalahku cuma kusta aja. Tuhan bilang enggak. You sombong orangnya. Ya mungkin ya seperti itu. Makanya kan ada perintah-perintah yang gak sesuai dengan maunya kita. Karena buat kita kalau soal masalah. Ya Tuhan cuma timbang sakit aja mas sembuhkan apa salahnya sih? Enggak, bukan itu. Ya, yang ngerti sampai sini katakan amin. Ya. Betul masalah yang dimiliki perempuan janda tadi adalah soal penagih utang. Yang udah mau ambil anak-anaknya. Tapi Tuhan melihat ada sisi lain dari perempuan ini yang perlu dipulihkan. Ya. Ya. Betul minyak yang akhirnya dicurahkan ke dalam bejana itu memang luar biasa ya. Mengalir terus mengisi bejana sebanyak bejana itu disediakan. Tapi ternyata gini. Ada hal-hal yang Tuhan lagi bangun. Tuhan lagi bangun salah satunya karakter buat perempuan ini. Kesabaran. Atau mungkin perempuan ini adalah seorang yang udah terbiasa bergantung sama suaminya. Ketika suaminya ada benar-benar gak bisa apa-apa. Ada bagian yang Tuhan, yuk bangkit. Yuk mulai kumpulkan itu bejana. Yuk isi. Yuk kan punya modal minyak. Yuk coba isi. Tuhan bantu kan. Makanya minyaknya terus mengalir kan selama bejana itu ada. Kemudian setelah bejana itu terisi penuh minyak. Kemudian perintah Tuhan melalui Elisa bilang sekarang jual. Dan ternyata dijual laku. Nah ini kan sebetulnya ada ide baru kan perempuan ini. Wah ternyata kalau aku jualan minyak bukan cuma bisa ngelunasin utangku aja.
Aku bisa membesarkan anakku selanjutnya. Makanya di situ ada catatan kan di bagian di ayat yang terakhir itu, yang tadi ayat berapa ya? Di ayat 7 itu. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah utangmu. Ini ada kalimat terakhir, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Kita menganggap bahwa kalimat hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu, jadi jangan kita berpikir bahwa hasil jualan minyak ternyata bisa nutup utang, betul itu. Kemudian ada lebihnya, ya lumayanlah buat beli baju baru buat anak-anak nanti Natalan gitu ya. Ternyata bukan ini loh. Kata hiduplah dari lebihnya itu memakai kata kaya. Kaya itu bukan sekedar habis jual minyak, ada lebihnya. Di situ kata kaya adalah kemudian hiduplah berkesinambungan. Kaya itu to have a sustainable life. Sustainable life. Hidup yang berkesinambungan. To live a prosperous life. Hidup yang makmur dalam jangka panjang. Karena apa? Tuhan bukan cuma tolong dia untuk bisa tutup utang. Tapi untuk bisa dia hidup berkesinambungan. Dalam jangka panjang sampai membesarkan anaknya. Makanya perintahnya suka aneh. Gak sesuai dengan yang kita mau. Gak sesuai dengan yang sang janda mau. Ada pembelajaran yang Tuhan lagi lakukan. Ya, itu yang pertama. Yang pertama adalah Tuhan mau mengaktifasi sisi lemah kehidupan kita. Yang tidak kita sadari. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi barrier breaker. Apa sih barrier breaker? Penghancur hambatan. Tuhan mau kita menjadi seorang penghancur hambatan. Ya, barrier breaker. Kan tadi bilang, pesannya kan di dalam perjalanan kita suka ada hambatan, suka ada barrier. Nah, Tuhan bilang, jadilah seorang barrier breaker. Kadang-kadang baru ada hambatan, kayaknya Tuhan gak menghendaki aku ini ganti arah gitu. Terlalu cepat untuk mengambil keputusan sendiri. Tapi lewat pesannya Tuhan mau kita jadilah barrier breaker. Ketika masa-masa pandemi yang lagi heboh-hebohnya beberapa 1-2 tahun yang lalu kan. Seringkali ada masa-masa tiba-tiba malam harus bawa ya orang tua ke rumah sakit. Nah di masa pandemi yang lagi ketat ya PPKM apa PSBB masih ingat singkatan-singkatan itu. Untuk masuk ke jalan rayanya aja sudah banyak penghalang. Sudah banyak barrier. Sehingga harus memutar masuk jalan kecil yang mana jalan kecil itu banyak portal dan banyak barrier. Banyak hambatan-hambatan lainnya juga. Seringkali udah gelap, hujan turun, ini nggak boleh, jalan itu nggak boleh. Sedangkan sebetulnya jalan raya yang terdekat untuk menuju rumah sakit kan sebetulnya sudah terlihat. Seringkali apakah mau nungguin klakson, nunggu ada petugas, kosong nggak ada siapa-siapa. Kalau mau terus jalan, perlu buka pintu, turun. Angkat penghalang-penghalang itu. Baru bisa lanjut. Kalau nunggu orang angkat penghalang. Ini berbicara sesuatu ya. Kalau nunggu orang angkat penghalang kita. Mau kapan? Kalau enggak kita sendiri menjadi pengangkat penghalang itu. Oke. 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Oke, kata Elisa, cukup. Engkau punya buli-buli. Jadi gini, jangan berkata gak punya apa-apa. Selalu ada sesuatu di dalam diri kita, katakan amin. Waktu Elisa nanya, kau punya apa? Punya buli-buli, apapun yang kau punya itu cukup untuk kau bergerak. Untuk adalah modal awal untuk Tuhan melakukan sesuatu yang lebih lagi. Tapi jangan bilang gak punya apa-apa, gak tahu udah mesti gimana. Nah sering kali Bapak Ibu Saudara, gak sedikit orang percaya. Merasa
diri nggak bisa apa-apa karena dia bilang habis lingkungan kehidupanku kan sekitarku kan kayak begini, susah Pak gitu. Sering nggak dengar orang ngomong susah. Lalu kita kemudian kasih pancingan-pancingan mungkin dengan cara seperti ini, susah lah itu juga. Ini, itu juga susah. Sering nggak dengar orang percaya apa semua susah. Apa yang kau miliki? Saya mah nggak punya apa-apa, saya mah orang bodoh. Keluarga dari orang tua yang nggak bisa apa-apa, dari lingkungan yang nggak mendukung, ini jadilah saya Pak. Ya Tuhan memang nggak adil. Nah akhir-akhirnya nyariin Tuhan nggak adil. Betul mungkin kita hidup di tengah-tengah begitu banyak hambatan-hambatan ini, itu dan ini itu. Tapi yang Tuhan inginkan jadilah barrier breaker. Jangan engkau kemudian menyesuaikan dirimu ke dalam kondisi yang banyak hambatan, yang penuh hambatan dan berkata bahwa aku memang gak bisa apa-apa. Aku emang sudah begini. Aku lahir dari lingkungan yang seperti ini. Tapi lewat poin ini, kita diingatkan bahwa kalau kita mau, karena ada sesuatu, ya, karena kita anak Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa dari kita bisa menjadi barrier breaker. Daripada kita menyetujui keadaan buruk yang ada di sekeliling kita dan kemudian kita setuju, ya ini yang membuat aku gak bisa apa-apa Pak. Kita tahu kan pohon jati segede apa? Pohon jati itu besar sekali. Apalagi kalau usianya udah sekian, itu kan pohon jati itu menjadi sebuah pohon yang diameternya sangat besar. Tapi itu dimulai kan dari benih yang kecil kan. Si benih yang kecil ini, si benih pohon jati yang suatu hari kelak akan menjadi pohon yang besar. Kalau si benih ini ditaruh di sebuah peles kecil, toples kecil, maka si benih itu gak akan pernah bisa menjadi pohon jati yang besar. Padahal dia punya kemampuan untuk menjadi segede, sebesar, lebih melebihi pohon-pohon apapun. Hanya karena dia menyerah dengan keadaan toples kecil, maka ya udah, gak pernah menjadi sesuatu si benih jati itu. Oleh sebab itu, siapa yang memutuskan? Kita nunggu orang mengeluarkan kita dari toples kecil itu? Ataukah kita ambil keputusan? Enggak. Tuhan punya rencana dahsyat di dalam kehidupanku. Aku harus punya tekad. Karena aku dipilih untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Aku dipilih Tuhan untuk memberikan dampak pengaruh kepada dari lingkungan terkecil hingga lingkungan terbesar. Karena Tuhan pilih kita seperti itu, katakan amin. Tapi seringkali si orang percaya itu sendiri yang mengecilkan dirinya. Karena menyangka nyalahkan orang tua. Nyalahkan lingkungan. Menyalahkan keadaan. Habis orang itu nipu sehingga aku jadi begini. Mungkin ya betul, mungkin orang pernah tipu kita. Tapi bukan artinya hidup kita berhenti gara-gara dia tipu. Karena kita nggak sendiri. Kalau kita mau bangkit bersama Tuhan, Tuhan akan kasih jalan kok. Tuhan akan buka jalan. Tapi kalau kita udah memutuskan hidupku udah terpuruk, gara-gara dia, gara-gara ini dan itu, ya udah akhirnya terus kecil. Padahal Tuhan rancangkan kita dahsyat. Makanya gini Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab tokoh-tokoh yang luar biasa itu apa nggak punya barrier, apa nggak punya hambatan? Oke. Ada satu tokoh yang cukup terkenal yang awalnya disebelin. Dia punya masalah, dia punya hambatan. Kalau pernah dengar nama Zakheus, ya kan, Zakheus kan punya hambatan kan. Punya kerinduan untuk ketika mendengar Yesus mau lewat. Pengen tahu lebih lagi. Tapi ternyata udah begitu banyak orang berkerumun. Nah sekarang ada penghalang-penghalang apa aja yang dimiliki oleh Zakheus? Misalnya? Tinggi? Oh enggak, pendek. Oke, pendek. Terus apa lagi penghalangnya? Banyak orang sebel. Oh iya, sebagai pemungut cukai, dia disebelin sama orang Israel. Jadi kalau dia mendengar Yesus mau lewat nih, mas tolong gendong aku. Oh orang gak mau, sana lu pemungut cukai, pengkhianat. Dia disebelin. Jadi artinya dia banyak hambatan. Udah hambatan fisiknya, kemudian hambatan disebelinnya, statusnya sebagai pejabat yang sangat terbatas sekali. Ya dia pejabat Romawi kan.
Makanya ada aturan kan dulu saya pernah sampaikan ya. Pejabat ini nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang konyol kan. Ada pohon naik gitu ya. Bisa dipanggil kali. Oh, kau pejabat naik pohon gitu ya. Tapi buat Zakius enggak, aku mau ketemu sama Yesus, aku pengen lihat, aku pengen ngalami. Apa yang dia lakukan enggak pandang orang mau ngomong apa. Ada pohon dia panjat. Karena apa? Supaya dia bisa naik ke tempat yang ke lokasi yang lebih tinggi dan melihat Yesus dan lihat langsung Yesus lewat. Berapa banyak orang punya sederet alasan, nggak bisa Pak datang sama Yesus susah. Mau denger, apalagi denger. Gini. Nah kalau kita punya tekad, kalau kita belajar dari Zakius, gak ada yang bisa menghalangi kita. Katakan amin. Kalau punya tekad. Tapi seringkali kita mengecilkan diri kita dan berkata, susah Pak kalau gini apa? Susah Pak, doa, udah. Tanya orang percaya semua, udah doa belum? Semua bilang udah doa. Ya tapi gimana Pak, doa juga udah ya. Kalau yuk doa, yuk cari Tuhan, yuk ketemu sama Tuhan. Yuk ngalami sesuatu sama Tuhan. Musa apa nggak punya tokoh besar buat bangsa Israel? Apa nggak punya penghalang? Waktu lewat peristiwa semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Waktu Tuhan panggil Musa untuk pergi ke Mesir kepada Fir'aun untuk bebaskan bangsa Israel. Apa jawab Musa? Bagaimana kalau mereka tidak percaya perkataanku Tuhan? Bagaimana kalau mereka berkata mana mungkin Tuhan mengutus engkau? Kemudian Musa berkata, bukankah aku yang berat lidah, berat mulut, yang gak bisa apa-apa. Itu penghalang Musa. Ya. Tapi kalau dia mau singkirkan penghalangnya, jadilah Musa yang luar biasa. Ya. Perempuan janda ini punya masalah, ya, financial barrier. Terus apa lagi? Ada banyak barrier-barrier yang dialami. Ya. Career barrier, penghambat karir. Ya, murid-murid Yesus ketika mau nebar jala nggak dapat apa-apa itu kan hambatan di dalam karir mereka sebagai nelayan. Tapi mereka bisa kan mengatasinya, Tapi karena engkau yang mengatakannya maka akan mentebarkan jala itu juga. Mereka bisa mengatasinya. Ya, ada banyak. Ya, ada spiritual barrier. Daud pernah mengalami spiritual barrier. Tuhan kemanakah engkau, berapa lama lagi? Pernah dia menyaksikan masa-masa di mana Tuhan mana? Pernah. Dia pernah mengalami spiritual barrier tapi dia pulih di situ. Ada banyak lagi ya. Tapi ada tokoh-tokoh juga yang seharusnya jadi tokoh besar tapi akhirnya nggak jadi. Gara-gara dia punya fear and anxiety barrier. Punya hambatan di rasa takut dan kecemasan yang berlebihan, yaitu 10 pengintai. Yang akhirnya dia tunduk sama kecemasannya itu dan akhirnya dia nggak dapat apa-apa, nggak masuk tanah perjanjian. Ada orang-orang yang gagal. Tapi tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, yang kelak menjadi suatu hari tokoh besar. Dia adalah orang yang dulunya juga mengalami banyak barrier dalam kehidupannya. Apapun sama kita juga Bapak Ibu Saudara. Ada barrier-barrier yang masing-masing kita, yang kita hadapi sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita menyerah sama keadaan dan tunduk dan menyerahkan lingkungan sehingga kita menjadi begini, itu akan membuat kita akan semakin kecil. Tapi yang Tuhan mau menjadi barrier breakers, di mana apapun tantangannya kita mau tampil, hancurkan dan berjalan bersama Tuhan dan terus berjalan lurus. Karena Tuhan akan mampukan kita. Yang mau katakan amin. Dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.